Halo semua, salam semua, selamat semua berkonten lagi. Kita bersama-sama mencari sesuatu dari YouTube dimana siapa tahu nanti bisa menguntungkan buat kita semua ya. Omon-omon kali ini mengenai perpolitikan dan lain-lain. Yang jelas bagaimana kita mencari konsep untuk konten gitu ya. Sebelumnya saya sering ngobrolin politik yang nggak jelas, tapi sebentar saya mau cari ini dulu ya, konten dulu. Yang jelas pada dasarnya saat ini kita sudah memasuki era dimana era perpajakan, dimana tahun-tahun 2024 ini dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang banyak sekali mengundang reaksi netizen. Dan yang jelas tahun ini tahunnya Agus, tahunnya Gus-Gus lah. Kalian bisa lihat sendiri di channel-channel yang banyak. Dan itu saya juga tidak bisa berkomen-komen gitu ya. Yang jelas saya harus aktif untuk mencari tema, membuat konten tentunya supaya kita bisa mencari cuan tentunya ya toh. Dimana cuan itu pasti ditentukan oleh bagaimana kita membuat video. Sebagai konten kreator pemula, kita harus banyak belajar. Yang jelas kita harus pede ngomong gitu kan. Apapun bisa diomong, apapun bisa dijadikan konten gitu. Bagi teman-teman yang pengen monet, bisa juga bergabung di channel-channel besar itu untuk mempercepat atau membuat monetisasi lebih cepat lah intinya. Ya saya memang belum gabung ya, tapi kalau mau belajar bareng ayo bolehlah kita belajar bersama ya, untuk memulai dimana di tahun 2025 mendatang ini sudah zamannya e-commerce gitu ya. Bagaimana kita harus melewati e-commerce ini dengan bahagia tentunya. Ya kita bisa dapat gajian lewat YouTube ini, begitu. Bagaimana caranya? Konten terus pokoknya. Banyak yang menyarankan, banyak tutorial-tutorial yang luar biasa yang bisa kita ikuti atau kita tiru. Yang jelas jangan sampai kita kehabisan tema ya tentunya. Biarpun tema itu mungkin politik, mungkin reaksi atau reaction atau apapun itu, jalani terus. Saya sendiri juga belum bisa, ini asal-asalan konten aja. Yang penting ada konten, kalian bisa dengerin. Mungkin kalau ada masukan, yuk kita belajar bersama. Kalau saya selama ini hanya mengandalkan menonton untuk nguber jam tayang itu pakai Chrome ya. Terlepas itu nanti ada hasil atau enggak, yang penting kita jalanin dulu supaya nanti masuk tahun perpajakan di mana semua itu harus dipajak. Kita sudah siap gitu. Sebagai pengangguran yang belum ada penghasilan, tentunya saya sangat bersemangat menjalani e-commerce ini. Jadi daripada kita lari ke judi online gitu kan, judo yang tentunya kita kalah mulu. Sebetulnya untuk membuat judul itu selama ini kan pada dasarnya yang rugi kan masyarakat kan. Kenapa bisa rugi? Ya karena masyarakatnya memasang judo, bermain judo, itu kan intinya. Coba sekali tempo masyarakatnya nggak main judo, pastinya penyedia layanan judo juga
gantian, nggak dapat hasil kan gitu intinya. Coba kita berlatih berpikir sebaliknya. Apa ya namanya kalau Pak Robin itu ya. Pembuktian terbalik gitu loh. Itu kalau yang di masalah hukum, cuman saya juga nggak tahu bagaimana ininya ya. Ini saya lagi ngeklik nyari konten-konten saya supaya konten ini tetap menghasilkan tentunya. Bentar saya pindah kamera dulu. Saya klik video saya supaya ada jam tayang. Jadi saya asal klik saja, dimana jam tayang saya sekarang sudah 2000 lebih. Semoga nanti bisa melebihi target 4000 jam tayang tentunya. Jadi lanjut lagi, bagaimana kalau kita saling mensupport. Mungkin saya bisa bantu kalian untuk menonton channel kalian. Tinggal tulis saya di kolom komentar, biar kita bisa berhasil di dunia e-commerce, menjadi konten kreator, tidak hanya sekedar kehilangan kuota gitu kan. Tentu kuota itu kan juga kita beli pakai duit toh. Makanya supaya kita bisa menghasilkan, yuk kita dalami bersama-sama, kita jalanin bagaimana kita mencari gaji dari e-commerce itu. Begitu. Saya mencari tema itu juga saya scroll konten-konten yang lain, saya jadikan acuan, dimana saya bisa tiru atau bisa saya pakai buat acuan saya ngomong. Bahkan sekarang ini sedang digoyang, sedang diudek-udek mengenai PPN. Jadi apapun yang akan kita beli nanti pasti kena PPN. Tapi nggak perlu khawatir, karena sih ya memang begitulah bernegara. Kalau kita mampu ya kita jalanin, nggak mampu ya kita diem aja. Itu prinsipnya. Gitu. Begitu begoto. Bagi yang bisa mungkin ada jalur untuk protes ria atau menyuarakan yang mungkin tidak adil, ya mungkin punya jalannya masing-masing. Untuk saya saat ini ya saya hanya netral saja. Saya ikutin alur saya, bagaimana saya mendalami ini sebagai pengangguran dan berjuang melalui e-commerce ini. Nah, gitu. Saya akan terus berkonten, aktif, reaktif, dan tips-tips yang selanjutnya. Terlepas konten saya menarik atau tidak, tinggal tarik aja tuh HP-nya. Kasih tali, jadiin mobil-mobilan. Nah, begitu. Itu namanya menarik. Tanpa terasa sudah omon-omon sampai hampir 10 menit. Dan kemarin juga ada berita di mana Pak Prabowo mau memaafkan koruptor. Ada sebagian kalangan yang menanggapinya itu tidak masuk akal dan tidak logis. Ada juga yang kayak saya netral aja, tapi sih kalau seandainya ditransferin uangnya
bunganya dari yang dikorupsiin semau aja sih. Siapa yang nggak mau uang kan saat ini, betul? Kita mencari-cari uang seperti ini, bergerak di bidang di e-commerce, bagian daripada kreativitas kita dengan menjadi konten kreator tentunya. Ayo kita saling bantu, nggak usah mikirin bagaimana itu pajak, jalanin apa yang harus berjalan, ikuti apa yang harus diikuti, nah, sesuai hati nurani masing-masing kan tentunya. Jadi pesan saya buat kawan-kawan, buat teman-teman, buat para kreator pemula, youtuber pemula, ayo kita saling bantu, kita saling dukung, apapun itu dukungannya, doa pun tidak masalah. Tapi bagi yang mau bagi-bagi, biarpun 1.000 atau 2.000, itu pun tidak masalah. Nanti di koor aja pokoknya. Bisa jadi nanti kita gantian, atau mungkin kita akan bikin semacam arisan gitu. Arisan tentunya kan bergilir kan, gantian. Seandainya kita punya 1.000 kawan kan, kali 1.000 gantian muter gitu kan. Bagus toh. Ntar saya yang nerima. Mau. Ya itu hanya salah satu untuk apa namanya, omon-omon rekaman ini biar lebih lama lagi. Pada dasarnya yuk kita saling bantu membangun channel kita masing-masing. Bagi yang mau dibantu untuk meningkatkan jam tayang, nguber-nguber jam tayang, silakan di komen aja ya toh. Nanti saya bantu untuk nonton pakai Chrome begitu. Berhubung ini sudah 12 menit, saya genepin sampai 15 menit ya. Mengenai perpolitikan lagi, di mana PPN itu sepertinya memang memberatkan. Tapi memang dari tahun-tahun lalu waktu dari saya kecil juga mungkin sudah seperti itu. Hanya peningkatannya aja kali ya. Yang jelas kalau memang uang negara itu tidak dikorupsi katanya, tidak disalahgunakan, rakyat kita juga tentunya bahagia gitu. Terlepas bagaimana bahagianya, ya relatif juga, itu masing-masing bisa mencari definisinya sendiri-sendiri, maksudnya masing-masing. Ya kalian bisa contoh juga bagaimana saya omong-omong, apapun itu bisa diomong, percaya diri saja di depan HP, toh asal ngomong aja, panjangin aja itu videonya. Oh iya, dengan panjang-panjang itu saya jadi teringat perpanjang SIM ya. Bagaimana perpanjang SIM itu menurut saya nggak setuju. Karena kita udah bawa cuma berapa senti aja itu di dompet aja udah kadang nggak bikin. Apalagi udah diperpanjang sampai 4 meter. Gimana kita bisa bawa SIM itu? Benar nggak? Berhubung melewati hampir 14 menit ini, kalau memang kalian ada sharing, mungkin bisa buat masukan, buat ide saya, masukan apapun itu, tulis di kolom komentar ya, jangan lupa itu. Sepertinya saya sudah habis kata-kata, biarpun masih banyak di tabungan otak ini. Yang jelas kita harus selalu bersemangat, jalanin saja e-commerce ini dengan baik. Siapa tahu nanti kita semua sebagai YouTuber pemula ada hasil yang sangat baik dan bisa mengangkat keuangan kita. Oke, sekian dulu dari Bruton. Ayo kita lanjutkan, ayo kita semangatkan, ayo kita genjot di bidang e-commerce sebagai
kreator gitu ya. Oke lah kalau begitu. Sekian dulu dari Broton. Senang terus, mau tahu, sip. Terima kasih. Jangan lupa untuk tertawa.